Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftiarullah dengan NIM 2301053008. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Filologi Kritis semester 3 ini. Disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Selamat menonton. Ya, langsung saja pada materi yang pertama. By the way, sebelum masuk ke materi, saya mau ngasih tahu kalau di sini saya akan menjelaskan total 9 materi. Ya, cukup banyak ya memang. Tapi saya akan mencoba meringkasnya saja deh. Poin-poin penting saja yang akan saya jelaskan. Oke, pada materi pertama itu yaitu konteks historis pemikiran Karl Marx, alienasi dan materialisasi dialektika. Karl Marx adalah seorang pemikir berpengaruh dalam sejarah sosial dan politik. Kontribusi utamanya terletak pada analisis mendalam tentang kapitalisme. Dan fokusnya pada dua konsep kunci. Yang pertama adalah alienasi, yaitu kondisi di mana pekerja terasing dari hasil kerja, proses kerja, dan sesama manusia. Lalu yang kedua ada materialisme dialektika, atau metode analisis untuk memahami kontradiksi dalam masyarakat, terutama konflik antara kelas kapitalis dan proletar. Tujuannya untuk membebaskan manusia dari keterasingan dan menegakkan keadilan, serta menghentikan eksploitasi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Karl Marx melihat aktivitas manusia sebagai perjuangan kelas, di mana kerja adalah cara untuk mengubah kondisi sosial, sedangkan materialisme dialektika itu menawarkan perspektif untuk memahami dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu mengenal teori kritis 1. Teori kritis 1 merupakan pendekatan pemikiran kritis yang berakar dari mazhab Frankfurt, sebuah aliran filsafat neo-Marxisme yang menelaah kekuasaan dominasi dan kapitalisme melalui kontrol ideologi dan budaya. Sejarah dan perkembangan di sini ada 3 generasi. Generasi pertama itu yang ditokohi oleh Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, dan Herbert Marcuse. Itu mereka mengkombinasikan Marxisme dengan kritik masyarakat modern dan fokus pada rasionalitas instrumental dan alienasi pada manusia. Generasi kedua ada Jürgen Habermas. Dia memperkenalkan teori tindakan komunikatif, menekankan komunikasi dan dialog dalam pembebasan lebih optimis dalam mendorong perubahan sosial. Lalu di generasi ketiga ada Axel Honneth, berfokus pada konsep pengakuan atau recognition, menekankan hubungan sosial yang saling menghormati. Teori kritis Jürgen Habermas mengembangkan yang namanya teori tindakan komunikatif, yang menekankan pada kerjasama untuk mencapai kesepahaman, pentingnya modal sosial dan jejaring, dan komunikasi rasional dalam ruang publik. Jadi kesimpulannya, teori kritis mazhab Frankfurt, khususnya pemikiran Habermas, menawarkan perspektif kritis untuk membongkar struktur kekuasaan tersembunyi dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, teori ini mendorong pendekatan yang lebih demokratis, partisipatif, dan memberdayakan. Oke, next. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu teori kritis 2. Lanjutannya dari pengenalan teori kritis dari yang sebelumnya saya jelaskan. Teori kritis 2 muncul pada tahun 1960 sampai 1970 sebagai respon terhadap perubahan sosial politik pasca Perang Dunia II. Teori ini berkembang untuk menjelaskan kompleksitas budaya modern dengan perspektif multidisiplin yang melibatkan sastra, politik, dan sejarah. Tokohnya di sini ada Jürgen Habermas yang mengembangkan teori tindakan komunikatif dan menekankan komunikasi rasional untuk mencapai konsensus sosial. Komponen utama teori di sini adalah teori budaya, teori neo-Marxian, dan pemikiran post-struktural. Studi kasusnya terjadi perubahan peran keluarga di Minangkabau. Yang pertama, analisis perubahan struktur keluarga akibat revolusi industri, menunjukkan dampak globalisasi pada struktur sosial tradisional. Jadi kesimpulan pada materi ketiga ini yaitu
Teori kritis 2 menawarkan pendekatan komprehensif untuk memahami dinamika sosial, kekuasaan, dan perubahan dalam masyarakat modern. Teori ini bertujuan mengungkap mekanisme kekuasaan dan mendorong kesadaran kritis. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu feminisme dan pendidikan sensitif gender. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesadaran dan keadilan hak perempuan di berbagai bidang. Feminisme ini diperkenalkan pada abad ke-18. Gerakan ini telah berkembang melalui beberapa gelombang. Ada gelombang pertama pada tahun 1792 sampai 1960, ditandai dengan aliran seperti feminisme liberal, radikal, anarkis, dan marxis yang berjuang untuk hak-hak dasar perempuan. Lalu pada gelombang kedua pada tahun 1960 sampai 1980 mulai mempersoalkan aspek psikologis dan sosial penindasan perempuan. Sementara gelombang ketiga pada tahun 1980 bahkan sampai sekarang lebih berfokus pada perspektif postmodern, multikultural, dan global. Kesimpulannya, gerakan feminisme telah menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak perempuan, dari menuntut hak dasar hingga membangun kesadaran akan keberagaman dan inklusi. Pendidikan sensitif gender dan upaya memberdayakan perempuan di era digital merupakan langkah strategis menuju masyarakat yang lebih adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berkembang tanpa diskriminasi. Nah, jadi begitu teman-teman untuk materi yang keempat. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu kesadaran kritis dan pendidikan, yang ditokohi oleh Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang praktisi pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya di wilayah miskin Brazil. Pengalamannya membuat ia yakin bahwa kemiskinan dan kondisi sosial dapat secara signifikan mempengaruhi semangat dan kemampuan belajar seorang. Freire tidak percaya ada orang yang bodoh, melainkan sistem sosial yang menghambat potensi belajar. Kontribusi dan implementasi Paulo Freire dalam dunia pendidikan sangatlah signifikan. Ia menekankan pentingnya dialog horizontal, praksis yang tidak terikat ideologi, dan menempatkan peserta didik sebagai subjek. Jadi, kesimpulannya pada teori Paulo Freire ini yaitu kesadaran kritis dalam pendidikan bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan membentuk individu sadar dan bertanggung jawab, serta menghasilkan masyarakat yang adil dan kritis. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu analisis pemikiran Ivan Illich atau konsep Deschooling Society. Ivan Illich merupakan konsep Deschooling Society yang memberikan kritik tajam terhadap sistem pendidikan formal. Ia melihat sekolah sebagai institusi formal yang justru memperkuat hierarki sosial, menciptakan ketergantungan, dan menghambat pembelajaran alami. Ivan Illich menekankan bahwa sistem pendidikan formal tidak hanya menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan, tetapi juga mengalienasi individu dari potensi mereka yang sejati. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip pedagogi kritis yang bertujuan membebaskan manusia dari struktur sosial yang melintas. Ivan Illich percaya bahwa pendidikan sejati harus mendukung pembelajaran yang otonom dan kolaboratif serta menciptakan masyarakat yang lebih adil. Melalui konsep Deschooling Society, Ivan Illich berupaya menciptakan sistem pendidikan yang mendukung kebebasan individu, kolaborasi, dan pemahaman kritis terhadap struktur sosial. Dengan pendekatan ini, ia membuka peluang bagi penciptanya masyarakat pembelajaran yang lebih mandiri dan inovatif. Lalu selanjutnya materi yang ketujuh yaitu analisis pedagogi kritis Henry Jairus. Henry Jairus lahir di Providence, Rhode Island pada 18 September 1943. Ia tumbuh dalam lingkungan kelas pekerja yang mempengaruhi pandangannya tentang solidaritas sosial. Sebagai pionir pedagogi kritis di AS atau Amerika Serikat, ia terinspirasi oleh Karl Marx, Paulo Freire, dan Marcel Frankfurt. Jairus telah menulis hampir 50 buku dan ratusan artikel yang berfokus pada pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Guru adalah intelektual publik yang bertugas memberdayakan siswa untuk berpikir kritis terhadap isu sosial, politik, dan ekonomi. Guru harus menciptakan ruang diskusi terbuka, mengembangkan kesadaran sosial siswa, dan menjadi agen perubahan. Paulo Freire yaitu menekankan dialog dan kesadaran kritis untuk membebaskan manusia. Lalu ada Ivan Illich yang mengkritik pendidikan formal sebagai alat ketidakadilan dan menyerukan Deschooling Society. Lalu yang terakhir ada Henry Jairus itu sendiri, yaitu fokus pada pendidikan sebagai ruang diskursus kritis untuk melawan neoliberalisme. Jadi, kesimpulannya, pemikiran Jairus tentang pedagogi kritis menempatkan pendidikan sebagai alat pembebasan dan transformasi sosial. Ia menekankan pentingnya kesadaran kritis dan keadilan sosial dalam pendidikan untuk melawan pengaruh neoliberalisme.
Pendidikan kritis, pedagogi kritis menciptakan ruang inklusif dan demokratis bagi siswa dan guru untuk berkolaborasi dalam menciptakan perubahan sosial. Nah, teman-teman, kita memasuki materi yang ke-8, yaitu pendidikan alternatif dan kaum marginal. Pengertian alternatif itu sendiri yaitu proses belajar fleksibel untuk individu yang tidak terlayani pendidikan formal. Sedangkan untuk pengertian kaum marginal, itu kelompok terpinggirkan dalam akses pendidikan. Perbedaan pendidikan alternatif dan sekolah alternatif yaitu kalau pendidikan alternatif fokus pada kebutuhan individu, sedangkan sekolah alternatif menawarkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel. Jadi itu yang membedakan antara kedua tersebut, teman-teman. Kesimpulannya, pendidikan alternatif adalah solusi untuk mengatasi keterbatasan pendidikan formal dan menjembatani kesenjangan akses, serta memungkinkan kelompok marginal mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup. Ke-9 atau materi terakhir, yaitu pendidikan demokratis dan pendidikan multikultural. Pengertiannya, pendidikan demokrasi mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif, sedangkan untuk pendidikan demokratis, yaitu sistem pendidikan yang mengajarkan prinsip demokrasi melalui pengalaman langsung, dan untuk pendidikan demokratis kritis, yaitu mendorong siswa berpikir kritis tentang demokrasi dan struktur kekuasaan. Tujuannya, meningkatkan pemikiran kritis, kesadaran sosial, dan memberdayai siswa dalam berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan pengembangan budaya demokrasi yaitu menciptakan lingkungan belajar inklusif dan adil serta melibatkan siswa dalam pembuatan kebijakan. Lalu untuk pendidikan multikultural yaitu menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa serta mengembangkan warga negara yang baik. Kesimpulannya, pendidikan demokratis dan multikultural ternyata saling melengkapi dalam membentuk generasi yang siap berpartisipasi dalam masyarakat pluralis, teman-teman. Jadi kedua pendekatan ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan menghargai keragamannya. Selanjutnya itu akan memberikan proyek sosial, yaitu pengaruh algoritma media sosial terhadap pola pikir kritis Gen Z. Jadi, algoritma media sosial berfungsi untuk menyajikan konten berdasarkan preferensi pengguna, sehingga seringkali hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat memperkuat polarisasi opini dan mengurangi keterbukaan terhadap sudut pandang alternatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana algoritma media sosial mempengaruhi pola pikir Gen Z, serta mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Jadi kesimpulannya, pada proyek sosial yang saya buat, yaitu algoritma media sosial memiliki dampak signifikan terhadap pola pikir kritis Gen Z, seringkali memperkuat bias dan mengurangi keterbukaan terhadap perspektif alternatif. Meskipun terdapat tantangan seperti kelebihan informasi dan ketergantungan pada teknologi, ada peluang bagi Gen Z untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui pendidikan, literasi, media, dan lingkungan-lingkungannya. Mungkin itu saja teman-teman yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan kata atau kelebihan kata atau kurang dalam menyampaikan materi ini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar saja. Jangan lupa di share, like, comment, and subscribe. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.